Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran geografi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena geosfer di negara Tajikistan yang dihubungkan dengan 10 konsep dasar geografi, yang mana melalui video ini kita akan mengetahui bagaimana setiap lapisan geosfer ini berhubungan dan membentuk suatu karakteristik yang unik di negara Tajikistan ini. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu gambaran umum dan juga lokasi geografis negara Tajikistan. Tajikistan ini merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tengah. Secara astronomis, Tajikistan berada pada koordinat 36 derajat sampai 41 derajat lintang utara serta 67 derajat sampai 75 derajat bujur timur. Nah, yang mana negara Tajikistan ini berbatasan dengan Kirgistan di sebelah utara, Afghanistan di sebelah selatan, Uzbekistan di barat, dan juga Tiongkok di sebelah timur. Nah, dari segi konsep lokasi, posisi Tajikistan ini berada di tengah-tengah Asia, yang menjadikannya negara yang strategis sebagai jalur perdagangan atau penghubung antara Asia Timur dan juga Asia Barat. Namun, kondisi alam yang didominasi oleh pegunungan membuat negara ini memiliki tingkat keterjangkauan yang cukup rendah dibandingkan negara-negara tetangganya. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu membahas mengenai kondisi geografis dan juga morfologi. Nah, Tajikistan ini memiliki luas wilayah sekitar 144.100 km persegi dan lebih dari 90% wilayahnya berupa pegunungan. Nah, ada dua pegunungan utama yang mendominasi negara Tajikistan ini, yaitu yang pertama ada pegunungan Pamir dan juga pegunungan Alai. Nah, yang sebagian besar berada di atas ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Nah, kondisi ini menggambarkan konsep morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi yang bergunung-gunung membatasi pola pemukiman serta aktivitas ekonomi penduduknya. Sementara dari konsep pola, bentuk permukiman di Tajikistan ini umumnya mengikuti lembah dan juga aliran sungai, seperti di lembah Fergana dan juga sungai Amudarya. Mengapa bentuk pemukiman ini mengikuti alur lembah dan juga aliran sungai? Karena di daerah tersebut memiliki struktur tanah yang lebih subur dan juga akses ke airnya itu lebih mudah. Lalu bagian yang ketiga ada fenomena litosfer dan juga hidrosfer. Dari sisi lapisan litosfer, Tajikistan ini memiliki struktur geologi yang kompleks karena banyak aktivitas tektonik karena berada di pertemuan lempeng Eurasia dan juga India. Nah, fenomena ini menyebabkan wilayah Tajikistan ini menjadi rawan terhadap gempa bumi. Namun, fenomena ini juga dapat membentuk bentang alam yang spektakuler seperti pegunungan tinggi dan juga lembah yang curam seperti di Pegunungan Pamir. Nah, Pegunungan Pamir ini disebut juga atap dunia karena menjadi puncak-puncak tertinggi di wilayah Asia Tengah. Lalu, sementara pada lapisan hidrosfer, Tajikistan ini memiliki banyak sungai. Salah satunya adalah Sungai Amudarya. Sungai Amudarya ini menjadi sungai utama sebagai sumber irigasi dan juga air bagi masyarakat setempat. Nah, air ini sangat penting bagi kehidupan dan juga pertanian di lembah-lembah yang subur. Nah, dalam konsep nilai kegunaan, air sungai ini menjadi sumber daya vital yang mendukung kehidupan penduduk serta sektor pertanian di negara Tajikistan ini. Selanjutnya, bagian keempat yaitu fenomena atmosfer dan iklim. Nah, secara umum,
Iklim Tajikistan ini bersifat kontinental, subtropis dan juga semi-arid. Nah, musim panas di dataran rendah yaitu sangat panas dan juga kering. Sedangkan di daerah pegunungan, udara terasa lebih sejuk bahkan bersalju di musim dingin. Nah, kondisi atmosfer ini mempengaruhi pola tanam, jenis vegetasi, dan juga cara masyarakat beradaptasi. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep interaksi antar ruang karena adanya perubahan kondisi iklim antara daratan tinggi dan juga daratan rendah yang menimbulkan variasi aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Lalu, bagian yang kelima yaitu mengenai fenomena biosfer dan juga atmosfer. Nah, dari sisi biosfer ini, Tajikistan memiliki keanekaragaman hayati yang khas di daerah pegunungan dan juga lembahnya. Nah, beberapa wilayah masih memiliki hutan alami yang menjadi habitat bagi satwa liar seperti domba gunung dan juga macan salju. Namun, ekosistemnya juga terancam oleh alih fungsi lahan dan juga perubahan iklim, yang mana hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara biosfer dengan aktivitas manusia ini yang termasuk ke dalam lapisan antroposfer. Nah, dalam lapisan antroposfer ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan manusia berkembang di tengah kondisi alam yang menantang atau misalkan ekstrim gitu. Nah, pada tahun 2025 jumlah penduduk diperkirakan mencapai 10,78 juta jiwa dengan sekitar 74% tinggal di wilayah pedesaan. Dan mayoritas etnisnya adalah suku Tajik yang memiliki bahasa Persia diikuti oleh bahasa Uzbek dan juga Rusia. Nah, dalam konsep diferensiasi area, wilayah perkotaan seperti Dushanbe tentu memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah pedesaan pegunungan yang lebih tradisional dan juga agraris. Nah, bahasa resmi Tajikistan ini biasanya menggunakan bahasa Tajik dan sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam dengan dominasi Islam Sunni. Nah, keberagaman ini mencerminkan konsep aglomerasi sosial dan juga budaya, di mana kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan identitas dan juga tradisi masing-masing. Nah, bagian yang keenam adalah keterkaitan antar ruang dan juga keterjangkauan. Nah, jika kita melihat dari konsep keterjangkauan, kondisi geografi Tajikistan yang bergunung-gunung ini membuat mobilitas penduduk dan juga distribusi ekonomi ini cukup sulit karena banyak daerah yang hanya bisa dijangkau oleh jalur darat yang berliku dan juga menantang. Namun, hal ini juga membentuk konsep keterkaitan antar ruang seperti jalur sungai, lembah dan juga jalur pegunungan menjadi penghubung alami antar desa atau antar daerah yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, ekonomi dan juga budaya antara wilayah-wilayah yang berbeda. Untuk indikator negara Tajikistan ini, yang pertama ada PDB per kapitanya yaitu sebesar 1.342 US dollar, yang mana termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk negara Tajikistan ini sebesar 1,9%. Lalu ada angka kelahiran bayi yaitu 26,12 per 1000 penduduk. Selanjutnya ada kematian bayi yaitu 22,9 per 1000 kelahiran. Nah, usia harapan hidup di negara Tajikistan ini mencapai 71 tahun. Dengan HDI atau Human Development Index atau indeks pembangunan manusia ini, negara Tajikistan mendapatkan nilai 0,691, yang mana
tergolong ke dalam kategori negara berkembang. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya negara Tajikistan ini digolongkan ke dalam kategori negara berkembang karena dilihat dari indikator kuantitatif dan juga kondisi geografis serta sosialnya. Negara Tajikistan ini merupakan termasuk ke dalam kategori negara berkembang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.